Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mainatul Ilmi SEM Akun, dosen STIE Mandala Jember pada home base jurusan akuntansi. Saya tidak hanya mengajar di jurusan akuntansi, tetapi juga mengajar di jurusan lain, yaitu di D3 Keuangan dan Perbankan, Manajemen dan Ekonomi Pembangunan. Mata kuliah utama yang saya ajar yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mata kuliah yang saya ampu yaitu pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi bank, pemeriksaan akuntansi 1, perpajakan, analisa laporan keuangan, dan manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa di STIE Mandala. Mata kuliah ini menjadi prasyarat dari mata kuliah lainnya yang akan ditempuh pada semester berikutnya. Berikut ini akan saya jelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Diawali dengan proses pencatatan, yaitu membuat ayat jurnal umum dan buku besar, kemudian proses pengikhtisaran, membuat ayat jurnal penyesuaian, dan menyiapkan kertas kerja akhir tahun. Selanjutnya ada proses penyelesaian, yaitu membuat laporan keuangan dan ayat jurnal penutup. Mahasiswa juga akan diajarkan untuk membuat jurnal khusus perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Serta mahasiswa akan dijelaskan tentang perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi dan lingkungan bisnis, mahasiswa mampu memahami persamaan dasar akuntansi, mahasiswa mampu menganalisis transaksi bisnis perusahaan jasa dan menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis transaksi bisnis perusahaan dagang. Mahasiswa mampu membuat jurnal khusus perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk menganalisis transaksi perusahaan dagang dan menyusun laporan keuangan dengan sistem perpetual dan sistem periodik. Materi yang akan disampaikan pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 yaitu 1. Konsep dasar akuntansi dan lingkungan bisnis. 2. Persamaan dasar akuntansi. 3. Siklus akuntansi perusahaan jasa, tahap pencatatan, yaitu membuat ayat jurnal umum. 4. Siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pencatatan, yaitu membuat buku besar atau posting ke buku besar. 5. Siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pengikhtisaran, yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian dan menyiapkan kertas kerja akhir tahun. 6. Siklus akuntansi perusahaan jasa tahap penyelesaian, yaitu membuat laporan keuangan perusahaan jasa dan ayat jurnal penutup. 7. Membuat jurnal khusus perusahaan dagang. 8. Jurnal khusus perusahaan jasa. 9. Siklus akuntansi perusahaan dagang pada tahap pencatatan, yaitu membuat jurnal umum. 10. Siklus akuntansi perusahaan dagang pada tahap pencatatan, yaitu membuat buku besar. 11. Siklus akuntansi perusahaan dagang tahap pengikhtisaran, yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian dan menyiapkan kertas kerja akhir tahun. 12. Siklus akuntansi perusahaan dagang tahap penyelesaian, yaitu membuat laporan keuangan perusahaan dagang dan ayat jurnal penutup. Kemudian 13. Materi tentang
Pustaka utama yang digunakan yaitu pertama, menggunakan buku dari Warren Corral S. yang berjudul Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Kedua, buku dari Sumarsan Thomas yang berjudul Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis berbasis IFRS. Dan yang ketiga, buku dari Nur Sabrina Kartikasari dan Mainatul Ilmi yang berjudul Pengantar Akuntansi Teori dan Praktik. Sistem pembelajaran yang digunakan menggunakan media online yaitu via Zoom meeting. Kemudian video yang sudah direcord akan diupload di YouTube channel saya. Sedangkan untuk materi dalam format PPT atau PowerPoint serta tugas dari mahasiswa akan diupload di e-learning perguruan tinggi. Metode pembelajaran yang saya lakukan berbasis di IE, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery atau ceramah digunakan untuk menyampaikan materi-materi yang bersifat fundamental dan baru bagi mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan interaction atau interaksi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa diperkenankan untuk bertanya selama kuliah berlangsung. Kemudian juga akan dilakukan diskusi antar mahasiswa di mana akan dibentuk kelompok-kelompok yang kemudian akan mendiskusikan latihan soal atau kasus yang saya berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah assessment atau penilaian, digunakan untuk mengukur hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Pertama yang dilakukan yaitu menilai presensi atau kehadiran mahasiswa di kelas, kemudian keaktifan mahasiswa di kelas, menilai tugas dari mahasiswa baik tugas individu maupun tugas kelompok, menilai hasil dari ujian tengah semester, dan yang terakhir menilai hasil dari ujian akhir semester. Pertanyaan yang ditanyakan oleh mahasiswa bisa ditanyakan secara langsung ketika kelas sedang berjalan, atau bisa juga ditanyakan melalui WhatsApp group setelah jam pembelajaran usai. Penggunaan WhatsApp group ini untuk mempermudah interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Kemudian penilaian yang saya berikan yaitu terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama, presensi atau kehadiran mahasiswa serta keaktifan mahasiswa di kelas, saya berikan nilai 10%. Kemudian tugas baik individu maupun kelompok 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35%. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran secara online yang saya lakukan bersama mahasiswa pada salah satu materi di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan berikutnya di mata kuliah PA1 atau pengantar akuntansi 1. Sebelumnya ini hadir semua, ketua kelasnya sudah hadir apa belum? Mungkin bisa diinformasikan. Ketua kelasnya izin, Bu. Oh, izin ya. Oh ya sudah, ini saya screenshot dulu ya. Coba di open kameranya. Untuk absensi, selain nanti juga mengisi absen di e-learning-nya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pemindah bukuan atau posting ke buku besar ya, pindah bukuan ayat jurnal. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana untuk membuat ayat jurnal umum dari transaksi bisnis perusahaan jasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya. Oke, saya share screen dulu. Bisa kelihatan ya untuk PowerPoint-nya? Bisa, Bu, tapi masih loading. Oh, masih loading, oke. Bisa, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya saya akan mulai menjelaskan, diperhatikan ya. Baik, Bu.
Nah, ini adalah lanjutan materi dari yang sebelumnya, yaitu tentang memindahbukukan ayat jurnal ke dalam akun atau posting ke buku besar yang biasanya kita kenalnya seperti itu. Nah, suatu transaksi pertama kali dicatat dalam sebuah jurnal. Jadi kemarin kita sudah mempelajari ada beberapa transaksi bisnis perusahaan jasa. Nah, ketika ada transaksi bisnis perusahaan jasa, itu yang awal kali dilakukan oleh akuntan yaitu mencatatnya dalam ayat jurnal umum. Ya, kemudian secara periodik ayat jurnal umum ini dimasukkan ke akun yang sesuai di buku besar. Jadi masing-masing akun yang sudah dicatat di ayat jurnal umum tadi itu diposting atau dipindah bukukan ke masing-masing buku besar akunnya. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa lebih mudah mengetahui berapa saldo akhir dari masing-masing akun. Saldo debitnya berapa atau mungkin di saldo kreditnya gitu. Proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun ini dikenal dengan istilah pemindah bukuan atau lebih singkatnya adalah posting. Nah, biasanya kita akan menyebutnya dengan posting ke buku besar gitu. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Ada transaksi di tanggal 1 Desember, yaitu Solusinet membayar premi sebesar 2.400.000 untuk polis asuransi komprehensif guna melindungi terhadap liabilitas, kemudian pencurian dan kebakaran. Masa perlindungan polis asuransi adalah 1 tahun. Nah, di sini bisa diketahui bahwasanya premi asuransi yang digunakan atau yang dibayarkan oleh Solusinet ini digunakannya untuk 12 bulan ke depan atau 1 tahun ya. Jadi untuk 12 bulan ke depan, maka ini termasuk dalam aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, kan mungkin sudah membayarkan ya, jadi sudah membayar, tetapi, belum digunakan sepenuhnya, masih digunakan untuk 12 bulan ke depan. Maka ini termasuk dalam aset perusahaan. Nah, pencatatannya untuk ayat jurnal umum yang dicatat yaitu, aset yang, diperoleh atas pembayaran kas untuk perlindungan asuransi ini untuk jangka waktu 12 bulan, menambah, eee, aset di akun asuransi dibayar di mukanya. Jadi aset yang akun asuransi dibayar di muka ini meningkat atau bertambah di sisi debit senilai 2.400.000, kemudian kasnya karena untuk membayar tadi itu berkurang. Nah, pencatatannya ada di sisi kredit sebesar 2.400.000. Nah, bisa dilihat di sini di ayat jurnalnya tanggal 1 Desember debit asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000, kemudian kreditnya kas sebesar 2.400.000 untuk pembayaran premi polis asuransi selama 1 tahun. Ini ayat jurnal umumnya. Kemudian dampak persamaan akuntansinya yaitu sama-sama ada di sisi aset, di mana akun asuransi dibayar di muka itu bertambah di sisi debit, kemudian kasnya berkurang di sisi kredit. Jadi sama-sama ada di bagian aset gitu ya, debit dan kreditnya yang berpengaruh gitu atas transaksi tersebut. Kemudian, ini adalah diagram pencatatan serta posting debit dan kredit. Dari ayat jurnal yang sudah dibuat tadi, kemudian diposting ke buku besar masing-masing akun. Jadi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika mau melakukan posting ke buku besar. Yang pertama, langkah pertama yaitu siapkan, akun buku besar di kedua akun tersebut. Nah, karena di sini ayat jurnal umumnya tadi adalah terkait dengan asuransi dibayar di muka dan kas, maka di sini yang disiapkan adalah, 2 buku besar akun asuransi dibayar di muka dan akun kas. Langkah pertama yaitu memposting untuk, akun asuransi dibayar di muka. Pertama, masukkan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 1 Desember di buku besarnya akun asuransi dibayar di muka ya, tanggal 1 Desember, masukkan di sini. Kemudian langkah kedua yaitu memposting, jumlah debit ke buku besar asuransi dibayar di muka. Ini langkah kedua, yaitu memposting jumlah debitnya, yaitu 2.400.000. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan referensi postingnya
di akun asuransi dibayar di muka yang berasal dari halaman ayat jurnal di mana jurnal tersebut dicatat. Halaman dari ayat jurnal umum di mana jurnal umum tersebut dicatat. Nah, di sini contohnya adalah jurnal umum tersebut dicatat di halaman 2. Jadi misalnya mencatatkan ayat jurnal umum itu kan banyak ya. Bisa sampai beberapa halaman, misalkan dia postingnya seminggu sekali gitu. Nah, transaksi selama 1 minggu itu kan sudah terkumpul banyak. Bisa sampai 3, 4, 5 halaman. Nah, jadi referensi posting ini adalah untuk bisa mengetahui dari mana asal ayat jurnal tersebut dicatat. Nah, di sini diketahui bahwasannya ayat jurnal asuransi dibayar di muka tadi dicatatnya itu di jurnal umum pada halaman 2. Nah, ini halaman 2 ya. Kemudian langkah keempat yaitu mencatat referensi posting yang ada di jurnal umumnya. Ya, yang ada di buku jurnal umumnya. Dicatatnya adalah nomor akun dari postingnya tadi itu, dari buku besar akunnya. Nomor akun untuk asuransi dibayar di muka yaitu nomor 15. Jadi di referensi posting pada ayat jurnal umumnya dicatatkan angka 15 seperti itu. Ini langkah yang pertama posting yang pertama untuk akun asuransi dibayar di muka. Jadi ada 4 langkah itu. Bagaimana dengan yang kas? Kas ada di sisi kredit sejumlah 2.400.000. Ini juga akan melalui langkah yang sama atau tahapan-tahapan yang sama dalam memposting. Nah, kita siapkan buku besar akun kasnya. Langkah pertama yaitu mencatat tanggal transaksinya, yaitu tanggal 1 Desember. Kemudian langkah kedua, memasukkan jumlah kredit yang dicatat. Nah, ini ya jumlah kreditnya di kas yaitu 2.400.000. Nah, selanjutnya langkah ketiga memasukkan referensi postingnya. Referensi posting dari jurnal umum itu ada di halaman berapa? Nah, ini di halaman 2. Kemudian langkah keempat, memasukkan referensi posting di jurnal umumnya, yaitu nomor akun kas, yaitu nomor 11. Nah, fungsi dari referensi posting yang ada di jurnal umum ini adalah untuk untuk mengetahui bahwasanya jurnal ini ya, jurnal yang dicatat ini sudah diposting ke buku besar. Kalau belum diposting ini kosong, tidak ada angkanya ya. Jadi belum diposting berarti itu. Nah, kalau sudah ada angka nomor akunnya seperti ini, berarti ini artinya jurnal tersebut sudah diposting ke buku besar. Nah, ini jadi lebih bisa mendeteksi mana jurnal-jurnal yang sudah diposting, mana yang belum. Nah, ini akurasi yang bisa dilakukan oleh akuntan. Nah, dari sini bisa diketahui jumlah saldonya ya untuk akun asuransi dibayar muka, saldo akhirnya debit 2.400.000. Kemudian untuk akun kas ini setelah sebelumnya ada transaksi kas ya, saldo akhirnya sampai pada tanggal 1 Desember yaitu debit 3.500.000. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Bu. Baik, saya lanjutkan ya kalau sudah paham. Kita lanjut ke contoh transaksi lainnya. Pada tanggal 1 Desember, Solusinet membayar sewa tempat untuk bulan Desember sebesar 800.000. Perusahaan yang menyewakan tempat untuk Solusinet sekarang meminta pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya dan bukan di akhir bulan. Untuk transaksi yang kedua ini berarti Solusinet ini menyewa tempat, maka ada beban sewa yang harus dibayarkan setiap bulannya. Nah, pembayarannya setiap tanggal 1 Desember. Nah, kalau ada beban, berarti beban bertambah ada di sisi mana? Beban bertambah di sisi debit. Oke. Beban bertambah di sisi debit. Kemudian untuk pembayarannya yang berpengaruh adalah kas. Jadi untuk membayar maka kasnya berkurang di sisi kredit. Jurnalnya yaitu beban sewa ya tanggal 1 Desember beban sewa debit senilai 800.000, kemudian kreditnya kas 800.000. Dampak persamaan akuntansinya bisa dilihat di sini bahwasanya untuk aset pada akun kas itu berkurang, dicatatnya di sisi kredit ya. Pada tanggal 1 Desember kredit 800.000. Nah, akun lain yang berpengaruh adalah di bagian ekuitas pemilik pada beban sewa. Jadi beban dan pendapatan itu juga termasuk dalam akun-akun yang mempengaruhi ekuitas gitu ya.
Bu, Oke. izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Itu kan Gimana? studi kasusnya itu kan pencatatannya, tapi pembayarannya untuk 1 bulan ke depan. Tapi kenapa nggih Bu, pencatatan akunnya pada jurnal ditulis beban sewa, bukan beban sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Oke. Ini dalam kasus ini beban sewa ini dibayarkannya per 1 Desember. Jadi 1 Desember itu sudah dilakukan pembayaran untuk nantinya digunakan selama 1 bulan. Jadi memang pembayaran tiap bulannya itu per tanggal 1 gitu. Jadi ini untuk bulan Desember ya, untuk bulan Desember. Jadi dia untuk 1 bulan di Desember ini pembayarannya ada di awal gitu. Bukan beban dibayar di muka ya, tetapi memang pembayaran itu tidak di awal untuk satu bulan ini. Tidak ada penyesuaian nanti di akhir karena memang penggunaannya hanya untuk 1 bulan. Kalau misalkan yang perlu ada penyesuaian, misalkan kayak beban kayak premi tadi itu kan juga termasuk beban dibayar di muka ya, premi asuransi itu ya. Itu karena dia pembayarannya lebih dari 1 bulan. Jadi misalnya untuk 6 bulan ke depan, maka nanti di akhir bulan perlu adanya penyesuaian seperti itu. Tapi kalau misalkan beban ini dibayarkannya hanya untuk 1 bulan yang berjalan ya, pada periode yang berjalan itu, maka cukup dibebankan. Jadi hanya di beban sewanya, tidak untuk yang pembayaran di muka seperti itu. Hanya untuk 1 bulan itu aja, 1 periode. Tapi kalau untuk lebih dari 1 periode, misalkan untuk 3 bulan, baru nanti ini akan diakui sebagai beban dibayar di muka. Sehingga pada akhir periode atau di akhir bulan itu perlu adanya penyesuaian, seperti itu. Bisa dipahami? Nggih Bu, terima kasih Bu. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus, jadi bisa memperjelas tentang beban sewa ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah cukup? Cukup Bu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian tanggal 31 Desember, pendapatan kedua yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan kedua di bulan Desember adalah 1.120.000. Nah, ini berarti untuk yang transaksi berikutnya, pendapatan jasanya masuk dalam piutang usaha, jadi tidak menerima kas. Maka jurnalnya piutang usaha debit, kredit, pendapatan jasa senilai 1.120.000. Tanggal 31 Desember, Cinta-Cita menarik uang tunai sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Nah, jadi Cinta-Cita ini adalah pemilik atau ya pemodal dari perusahaan Solusinet tadi itu. Ketika menarik uang tunai dari perusahaan, maka ini akan masuk dalam akun Prive. Nah, ini pada tanggal 31 Desember, Prive bertambah itu ada di sisi debit sebesar 2 juta, kemudian kreditnya kas senilai 2 juta. Nah, Prive ini juga mempengaruhi ekuitas gitu ya. Untuk buku besar dari Solusinet bisa saya sajikan sebagai berikut. Nah, untuk hasil postingnya ini ya. Dari semua transaksi yang sudah dibuat tadi itu, dibuat ayat jurnal umumnya, kemudian diposting ke masing-masing buku besar akun. Nah, ini ada akun kas yang pertama di bulan Desember ini ya, bisa dilihat dari transaksi tanggal 1 yang terkait dengan kas ya, kredit, debit dan sebagainya sampai pada tanggal 31 Desember di mana Prive ya tadi transaksi terakhir yang terkait dengan kas yaitu Prive 2 juta. Maka saldo akhir dari akun kasnya yaitu 2.065.000. Sama halnya dengan akun-akun yang lainnya, jadi ada peralatan kantor, kemudian utang usaha, ini juga semuanya diposting. Sehingga di ayat jurnal umumnya tadi muncul referensi posting di masing-masing akun. Jadi kayak misalkan utang usaha ini nomor akunnya 21, berarti tadi di referensi postingnya di ayat jurnal umum pada kolom referensi posting juga akan dicatat nomor akun 21 untuk yang transaksi terkait utang usaha. Kemudian ini juga ada tentang piutang, kemudian sewa diterima di muka,
semua akun ya, sampai pada Privo ini. Beban habis pakai, kemudian asuransi, Privo, beban lain-lain. Kemudian ada apa lagi ini? Semua akun yang terkait dengan yang sudah dicatat di ayat jurnal umum tadi juga akan harus diposting gitu. Nah, ini contoh referensi posting yang ada di buku besarnya, tergantung di mana dicatat ayat jurnal umumnya tadi ya. Ini contohnya ada yang di halaman 3, halaman 4 kayak gitu. Jadi bisa dilihat kembali kalau untuk misalkan mau mengoreksi. Nah, kalau sudah dibuat buku besarnya semua seperti ini sampai pada transaksi terakhir, akhirnya bisa diketahui berapa saldo akhir di masing-masing akun. Nah, setelah itu dibuatlah daftar saldo ya, daftar saldo sebelum penyesuaian. Dan daftar saldo ini untuk bisa mempermudah untuk melihat saldo akhirnya juga karena sudah diringkas gitu ya, tiap akun saldo akhirnya berapa, debit kreditnya, kemudian juga bisa untuk mengoreksi apakah ada kesalahan catat atau tidak gitu. Kalau misalkan ada kesalahan catat, maka di situ juga akan diketahui bahwasanya jumlah antara debit dan kreditnya tidak balance gitu atau tidak seimbang. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait dengan posting buku besar dari adik-adik mahasiswa. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bu Ilmi, saya boleh izin bertanya, Bu? Ya, silahkan. Namanya siapa, Dek? Nomor NIM-nya? Iya, saya Cynthia Sepdian Susibua dengan NIM 201049959. Oke, silahkan. Pertanyaan saya, pertanyaan saya gini, Bu. Seandainya sebuah perusahaan kayak tadi perusahaan Solusinet, itu ya. Solusinet itu melakukan penjualan atau pembelian selama 12 bulan dan itu penjualan atau pembelian secara kredit yang akan berlangsung selama 12 bulan. Nah, kalau semisalnya transaksi pertamanya itu di bulan Oktober, jadi kan untuk sampai di akhir tahun ke Desembernya kan Oktober, November, ada 3 bulan. Nah, apakah itu nanti akan ada pengaruh pencatatan di jurnalnya dari sisa transaksi yang harus dibayar di tahun selanjutnya? Dan pembelian berarti di perusahaan dagang ya. Nah, kalau yang di perusahaan jasa itu kan berarti yang diterima adalah pendapatan jasa. Misalnya kita membeli barang dagang kredit untuk dengan tenggang waktu 1 tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan pembayaran, berarti utang kita yang berkurang. Ya, utang kita berkurang, kas juga berkurang. Utang berkurang dicatat di sisi debit, kemudian kreditnya kas. Tetapi kalau misalkan pengaruhnya ada nggak sih sampai akhir tahun? Ya, selama kita tidak ada transaksi pembayaran ataupun menambah utang lagi, ya tidak akan muncul lagi itu untuk tidak akan mempengaruhi akun utang usahanya maupun kasnya untuk pembayaran gitu sampai akhir tahun. Nah, kalau misalkan lain halnya dengan pendapatan. Ya, sama ya, tadi kalau misalkan pendapatan ya kita menjual jasa, maka yang kita peroleh adalah pendapatan. Kalau pelanggan ini tidak membayar ya, tidak membayar kita, tapi kita sudah melakukan jasanya, maka muncullah piutang. Nah, misalkan tenggang waktu untuk pembayaran piutang ini adalah 4 bulan, sedangkan transaksinya tadi adalah di bulan Oktober. Di akhir periode, misalkan di bulan Desember, ketika tidak ada transaksi pembayaran atas jasa tadi itu ya, atas piutangnya tadi belum dibayar ya, maka tidak akan ada pengaruh terhadap akun-akun yang berkaitan, baik akun piutangnya maupun akun pendapatannya. Jadi tidak ada penyesuaian apapun karena ini bukan termasuk dalam transaksi yang perlu disesuaikan. Baik, itu tadi adalah penjelasan dan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa secara daring atau online. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.